kopinya mana? Besok kopinya. Oh sip iki, mumpung nganget ya. Nah, iyalah. Alhamdulillah. Oh cocok ini. Kopi ini cap enak iki. Tapi enak. Masya Allah. Rambayal. Apa meneh pas mendung-mendung ini. Gadah. Enak. Mendung mempercepat gelap. Masya Allah. Wah, ya. Mana sampai nasi nanti? Aku iki aslinya merantau. Oh, merantau. Iya, karena asliku iki Lamongan. Oh, Lamongan. Tapi ditakdirkan oleh Allah di Surabaya. Wadah. Jadi sejak 89 itu ya alhamdulillah ditakdirkan Allah untuk bisa studi di Surabaya. Oh, takdir yang indah. Insyaallah. Apa gak ada Lamongan? Kalau kampus Nah, kampus Lamongan ini jane ya akeh, cuma golek sing rada ya apa ya supaya sesuai dengan cita-cita. Oke. Itu loh. Asli Lamongan ya ta. Merantau nek Surabaya. Iya. Terus sekolah di Surabaya. Tapi SMA, SMP, SD ning Oh, Lamongan. kalau SD sampai SMA di Lamongan. Ya. Apa yang membuat sampean merasa harus saya harus ke Surabaya itu? Apa motivasinya? Pertama saya itu termotivasi dengan guru saya di SMP. Guru. Jadi saya bercita-cita ingin mengabdi menjadi guru itu sejak di SMP. Ada satu guru saya itu yang memang luar biasa menurut saya ketika mengajar, Masya Allah. Makanya saya langsung terbesit dalam hati saya. Gimana ya saya supaya bisa meniru langkah beliau untuk jadi guru. Dan ternyata guru ini mengikuti jejak saya juga ngajar di SMA. Oh. Jadi semakin mantap saya akhirnya. 6 tahun bersama beliau akhirnya. Ya 6 tahun. Alhamdulillah. Setelah lulus saya coba untuk mencari beberapa informasi. Kira-kira cari studi di mana yang kemungkinan saya bisa untuk mewujudkan impian saya jadi guru. Nah, akhirnya saya diizinkan oleh orang tua untuk ke Surabaya. Ya, jadi guru itu sebenarnya itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, tapi dia juga bisa menggeser mindset, menggeser pemahaman, menggeser pemandangan, pandangan bahwasanya ya kita itu kadang juga memang harus apa ya bahasanya itu butuh dengan adanya guru. Karena peran-peran guru itu saya sangat sepakat sekali itu kalau dia tuh bisa mempersuasi, mengajak siswa gitu ya, apa yang ingin dicita-citakan. Contohnya Pak Anwar. Dan akhirnya terinspirasi dari guru SMP yang kemudian lanjut di guru SMA. Iya. Terus tadi guru apa? Sekolah ning apa berarti? Ya karena keinginan untuk jadi guru ya saya berarti harus mengambil studi yang berkaitan dengan keguruan. Maka saya pilih STKIP. Memilih fakultas keguruan, memilih fakultas keguruan. FKIP, FKIP, betul fakultas ya. Keguruan Ilmu Pendidikan. Prodi apa? Saya kebetulan mengambil prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Ngambil studi di Surabaya, alhamdulillah. Selama proses studi saya tidak hanya aktif di bangku perkuliahan tidak, tapi saya mencoba untuk memanfaatkan waktu selama perkuliahan itu dengan berbagai aktivitas organisasi. Itu kampus negeri? Enggak, saya ngambil kampus swasta. Swasta. Kampus swasta, ya. Kampus swasta. Kenapa harus swasta ya? Karena waktu itu negeri sudah selesai. Jadi saya diizinkan oleh orang tua keluar dari rumah itu setelah kampus negeri sudah tutup selesai ya. Sehingga saya ya sudah bagaimana supaya saya tetap bisa melanjutkan studi ya pilih kampus swasta. Atas rekomendasi dari beberapa teman-teman. Menarik ini. Saya pernah mungkin melihat profil Pak Anwar gitu. Sampai jenjang karir itu sampai kepala sekolah. Jadi kalau dilihat lulusan kampus swasta itu ya
tidak serta-merta dalam artian negatif. Ternyata juga sepakat. ada yang memang berprestasi gitu ya. Contohnya yang sama Pak Anwar ini. Iya. Kopinya Pak Anwar. Sip. Lali ya. Iya, setelah adem minggu. Kopinya enak. Oke. Jadi saya sepakat Pak Hendri bahwa tempat belajar itu tidak semata-mata negeri. Betul. Ya. Swasta itu juga dapat menumbuhkan potensi yang kita miliki. Ya, jadi teman-teman tidak perlu untuk menumbuhkan potensi itu harus di negeri. Belum tentu. Ya, belum tentu. Swasta juga punya peluang yang sangat besar untuk menumbuhkan potensi itu. Ya. Buktinya banyak ya, para tokoh-tokoh kita itu yang tidak lulusan negeri, tapi lulusan perguruan tinggi swasta. Tapi juga bisa berkibar di mana-mana. Untuk dunia pendidikan, untuk kemajuan bangsa dan negara kita itu kan luar biasa itu ya. Oke. Baik, dimulai dari kampus swasta. Nah, setelah itu lulus ya. Lulus kemudian ngajar di negeri. Oh enggak, swasta juga. Saya ngajar di swasta. Sebelum di Al-Hikmah saya ngajar di salah satu sekolah di Surabaya. Swasta juga selama 5 tahun, baru kemudian hijrah di Al-Hikmah ya. Hijrah di Al-Hikmah. Oke. Berarti sempat ngajar di SD atau di SMP? Di SD. Saya mengawali di SD, termasuk ketika di Al-Hikmah itu juga mengawali di SD. Karena memang ketika masuk di SD itu memang belum ada SMP, apalagi SMA belum ada, ya baru SD yang ada. Jadi ketika sudah di Al-Hikmah, gitu ya, Ustadz Anwar mulai merintis titik karir gitu ya, karir sampai mencapai titik kepala sekolah. Nah ini menarik ini, sampai yang dari kampus swasta, ngajar di swasta, pindah di swasta, kemudian sampai jadi kepala sekolah di sekolah favorit di Surabaya, di Jawa Timur. Nah ini kayaknya perlu digali-gali, perlu diceritani. Ya apa diceritani? Kok bisa kepilih dari kepala sekolah? Aku sekolah kampus swasta, aku negeri. Belum tahu dari kepala. Ya benar. Jadi begini, Pak Hendri, ya itu kan sebuah proses ya. Guru itu kan bagaimana dia proses mendampingi anak, kerjasama dengan sesama teman sejawat, ya. Bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, itu semuanya kan sebuah proses ya. Sebuah proses. Nah tentu pimpinan dalam hal ini adalah kepala sekolah itu pasti kan akan menilai itu. Oke. Menilai itu. Nah disitulah kemudian tumbuh kaderisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Kenapa itu dilakukan? Ya agar ketika estafet kepemimpinan sekolah berikutnya itu tidak terjadi ya berjalan dengan baik lah, smooth ya, berjalan dengan baik, supaya andai kata berjalan itu ya gak belegong lah, belegongnya tidak nemen-nemen lah. Ya, jadi karena dulu itu awalnya guru, setelah guru jadi maka tau kan? Ya, jadi kalau proses begitu itu ya tentu di Al-Hikmah itu kan sangat rapi ya. Jadi proses penjenjangan itu sangat rapi sekali. Dari guru yang terbaik di Al-Hikmah itu pasti akan terpilih menjadi wali kelas. Ya, wali kelas. Wali kelas yang terbaik dengan proses waktu ya. Pasti kemudian nanti ketika ada kesempatan mungkin akan diberi kesempatan menjadi koordinator jenjang. Jadi kalau di SD itu ada wali kelas, ada koordinator jenjang, namanya korjen. Korjen, guru, ya. Wali kelas, korjen. Ya. Nah. Korjen yang terbaik itu nanti pasti akan ketika ada peluang pasti akan diberi kesempatan menjadi waka. Nah, waka yang terbaik ketika nanti
ada proses kaderisasi berikutnya, mungkin akan diberikan amanah menjadi kepala sekolah. Jadi jenjang pengkaderan di Al-Hikmah itu saya merasakan betul-betul rapi bener, Rapi sekali ya. rapi sekali. Sehingga tidak ada orang yang jadi guru tiba-tiba jadi wakil kepala sekolah atau bahkan kepala sekolah, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Al-Hikmah. Jadi benar-benar rapi, betul-betul rapi penjenjangannya. Oke, jadi saat apa jadi waka itu sampai waka kesukaan waka. Saya kebetulan waktu itu waka kurikulum. Oh, kurikulum. Ya, diberi kesempatan menjadi waka kurikulum. Jadi karena waka kurikulum ya berarti mendalami hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Yes. Dengan pembelajaran, dengan penilaian dan macam-macamnya. Berapa tahun saat Pak Anwar Pak saat jadi waka kurikulum itu? Waka kurikulum saya itu sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian diberikan amanah oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah. Oke. Ya, berarti saat tahun berapa itu jadi kepala sekolah? Saya di kepala sekolah di SD tahun 2010 awal. Oh. Saya ingat insya Allah bulan Februari. Oke. Bulan Februari insya Allah. Di SD jadi kepala sekolah tahun 2010. Ya. Sebelumnya jadi waka selama 3 tahun. Oke. Nah di SD itu berapa tahun Pak Anwar? Jadi kepala sekolahnya. Saya di SD jadi kepala sekolah itu 2010 sampai 2017 pertengahan. Wow. 7 tahun setengah. Tuh. 7 tahun setengah. Ya. Kayak presiden periode. Sampai 10 tahun. 7 tahun setengah diberi amanah itu ya. Alhamdulillah bisa bersinergi bersama teman-teman komunitas SD Al-Hikmah ya. Dan beberapa prestasi alhamdulillah diraih oleh sekolah ya, termasuk pada tahun 2010 itu saya diberi kesempatan untuk berjabat tangan dengan Pak SBY di istana. Jadi kebetulan di SD waktu itu kan Pak Nuh kalau tidak salah Menteri Pendidikan Pak Nuh itu menggulirkan program pendidikan karakter. Nah, Al-Hikmah jadi SD Al-Hikmah salah satu sekolah yang menjadi best practice pendidikan karakter. Ya. Nah, sekolah-sekolah yang saat terhimpun itu dalam jadi kepala sekolah. Ya. Wow. Jadi bersama 10 sekolah se-Indonesia kalau tidak salah. Jadi tidak banyak. Indonesia, salah satunya adalah SD Al-Hikmah. Ya. Dan kebetulan waktu itu diundang di istana pas pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional, kalau salah. Jadi diberi kesempatan untuk masuk istana ya alhamdulillah sebuah kebanggaan tersendiri. Wah, ya. Seorang guru tapi bisa datang ke istana. Oh, itu kamu swasta ya? Terus ketemu Pak Presiden. Jadi sekali lagi kalau bicara kampus sekarang nggak usah bicara kampus swasta negeri. Hampir ada kesamaan. Semuanya hampir ada kesamaan. 7 tahun kawan-kawan. Jadi kepala sekolah 7 tahun setengah tadi ya. 7 tahun setengah. Corone presiden ini ya rong periode. Karena titik 2,5 tahun. Aku tak ngombe kopi Pak ini. Berat. Nah, luar biasa ini. Oke. Bismillah. Apa yang membuat Al-Hikmah memilih Pak Anwar sampai 7 tahun jadi kepala SD itu? Karena kan kalau dilihatkan memang tidak semua orang itu terpilih seperti itu satu. Yeah. Yang kedua adalah saya itu penasaran kebiasaan apa yang dijadikan budaya oleh Pak Anwar ketika memimpin atau mungkin pulangnya selalu isya atau maghrib atau mungkin sukanya datangnya lebih awal sopo wis teko ya apa mulai biasa yang baik positif yang Pak Anwar lakukan ketika jadi kepala sekolah. Jadi memang kepala sekolah itu tanggung jawabnya besar. Oh iya betul. Sepakat tuh. Besar. Jadi tidak hanya sekedar tanggung jawab menjaga
proses pembelajaran berjalan dengan baik, tapi bagaimana sekolah ini terus mengalami kemajuan. Nah, karena itu salah satu hal yang saya lakukan ketika menjadi kepala sekolah adalah memastikan bahwa lingkungan sekolah pada pagi hari sebelum anak datang itu betul-betul siap menerima siswa. Artinya siap menerima siswa itu kondisi misalnya lantai betul-betul bersih, tidak ada lantai yang basah, tidak ada sampah. Itu harus dipastikan oleh kepala sekolah. Nah, karena itu kepala sekolah harus datang sebelum siswa datang. Sampai takut sambil Oh ya, aja ditakon yang datang. Sopo teko. Jadi kalau datang itu ya begitu datang finger, setelah itu harus keliling memastikan lingkungan sekolah. Oh, sampah alhamdulillah aman, tidak ada sampah yang tercecer di mana-mana. Kondisi lantai tidak ada yang licin. Itu harus dipastikan. Ya, dipastikan. Supaya apa ya? Supaya ketika siswa datang itu merasa nyaman. Ya, merasa nyaman. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika pulang, ya tanggung jawab kepala sekolah harus memastikan juga bahwa semua siswa dipastikan aman sudah pulang. Kalau tadi pada pagi hari memastikan aman ketika datang, kalau pulang memastikan aman semuanya sudah pulang. Sehingga pulangnya ya paling akhir. Ya maghrib, ya kadang mari maghrib, kadang mari isya. Tergantung ya. Tergantung ya. Memastikan bagaimana supaya anak-anak itu dipastikan dulu bersama orang tua. Soalnya kan kebanyakan kan memang anak-anak SD kan kalau pulang dijemput sama orang tuanya. Ya, betul. Kadang juga ada yang orang tuanya itu jemputnya gak mepet maghrib. Ya. Dan juga kasihan ketika kita memaklumi karena kan kesibukan orang tua juga macam-macam ya. Dan kita harus maklumi itu. Kita harus maklumi bahwa orang tua juga punya kesibukan dan jemputnya telat ya kita maklum lah. Ya, kita maklumi itu. Sehingga konsekuensinya ya kita harus pulang paling akhir, memastikan semua kondisi anak sudah bersama orang tua. 2017 karir di SD ya. Ya. Oke. Dan ternyata Yayahan nggak puas ketika Pak Anwar itu hanya di SD. Ya, saya mendengar cerita kan juga Pak Anwar setelah itu langsung tahu-tahu boyongan ke SMP. Ya bagus ceritanya. Mari dipindah dari kepala SMP. Iya, diakui atau tidak Pak Hendri, ketika saya mendapatkan amanah untuk mengawal di SMP itu, ya seperti saya harus masuk di hutan yang saya harus mencari cahaya. Soalnya gak kenal sama siapa. Gak kenal. Lo kenal sebagian kecil doang ya. Paling bisa dihitung dengan jari. Iya, kan memang dari sekian penempatan awal kan memang di SD ya. Ya dari sekian banyak guru itu paling hitungan jari yang saya kenal itu. Saya coba untuk melakukan pendekatan satu persatu, mengenal, ya, membersamai teman-teman. Ya alhamdulillah semuanya clear. Saya sampaikan pada teman-teman bahwa kita ini visinya adalah lembaga pendidikan dakwah berbasis pendidikan. Nah, karena dakwah, kata kuncinya satu, dai-daiyah itu harus mau diingatkan. Oh iya. Jadi meskipun saya selaku kepala sekolah, kalau jenengan lihat saya salah, tegur, ingatkan. Sebaliknya, kalau saya melihat jenengan salah, tegur, harus bisa menerima untuk diingatkan. Ya. Kalau itu terjadi, maka sama-sama enak. Di lingkungan tempat kita bekerja atau tempat kita belajar bersama itu enak akhirnya. Ya, nyaman banget itu. Itu loh. Jadi ono sing ngerem. Ya, ngerem. Kan kadang kan ya nek manungsa kan ya luput kan ya mesti luput ya. Iya. Kadang perlu ada yang mengingatkan. Kadang sadan, Allahu Akbar, sing kerja ngerti gitu. Ayo,
Sholat dhisik. Oh iya, eling no sholat. Ada yang mengingatkan. Sepakat ya. Itulah fungsi apa ini dai dan daiyah di Al-Hikmah. Siapapun ya wis, tidak hanya di antara guru, siapapun yang menjadi komunitas dalam sekolah itu harus sama-sama begitu menyikapinya gitu. Oke, karir di SD 2017. Kemudian masuk di SMP 5 daerah, gak apa-apa, Tat. Gak apa-apa, ini agam santai ya. Gak apa-apa. Nyantai. Iya. Mas Hamzah biasa motong. Barin. Lembong bikin apik. Ya, bikin apik kaudan, gak panas. Oke. Tadi 2017 sudah ke SMP, kemudian seakan-akan membuka hutan yang sangat rindang dan lebat. Kadang ada ulo, ada macan, ada beruang, atau apa ya. Kemudian kita Pak Anwar mencoba untuk menelusuri perkenalan satu-satu. Tapi dan akhirnya terbentuk. Ya. Jadi dengan cara begitu, alhamdulillah bisa saling menerima. Jadi kalau kita ini dalam suatu komunitas, kemudian sudah bisa saling menerima, apalagi kemudian saling memahami, enak Ustaz. Energi kita itu bisa memikirkan energi yang lain. Ya, karena bisa saling menerima dan memahami. Betul. Itu penting ya, dalam sebuah komunitas, apalagi komunitas tempat bekerja. Itu. SMP berarti berapa tahun, Ustaz? Saya SMP kepala sekolah 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun di SMP. Ya. Nah, setelah itu saya diberi amanah oleh yayasan pada divisi baru di Al-Hikmah yang sebelumnya juga belum ada divisi ini ya. Divisi inspektorat. Oh, inspektorat, ya. Inspektorat. Ya. Jadi bagaimana melakukan penjaminan mutu pada keberlangsungan pendidikan yang ada di Al-Hikmah mulai dari TK sampai KBTK sampai SMA. Belum sampai kepada ranah di STKIP atau pendidikan tinggi belum. Jadi baru pendidikan dasar dan menengah. Itu selama 2 tahun lebih. Apa kerjanya inspektoratnya kadang masih bertanya apa kerjanya? Aku nggak tahu burono. Saya dulu juga membayangkan inspektorat. Bayangan saya begini Pak Hendri. Inspektorat itu mungkin seperti bayangan jenengan. Saya bayangkan inspektorat itu ya seperti yang pekerjaan di instansi pemerintahan yang berkaitan dengan kontrol keuangan dan macam-macam. Tapi di Al-Hikmah tidak. Jadi di Al-Hikmah itu khusus monitoring bagaimana keberlangsungan pendidikan yang ada ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Wah, luar biasa nih. Ya itu. Jadi urusi dengan Hikmah ya. Ya. Itu. Lainnya lembaga inspektorat. Itu mengurusi keberlangsungan pendidikan yang ada di Al-Hikmah. Ya. Jadi SMP 2017 2022 tadi ya. Ya. Nah, setelah itu di inspektorat. Nah, dan sekarang dosen di Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ya, alhamdulillah diberi amanah oleh yayasan untuk bersama teman-teman yang muda-muda ini, yang muda-muda yang Masya Allah energinya masih sangat luar biasa teman-teman yang ada di STKIP ini karena usianya masih sangat muda-muda ya, sehingga saya harus menyesuaikan irama yang ada di teman-teman STKIP ini. Ya. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, ya, pengajar, dosen di STKIP Al-Hikmah itu pengajar yang betul-betul berkualitas. Artinya dosen yang dipilih, benar-benar dipilih, tidak hanya sekedar comot orang dalam, kemudian kenalan ini enggak. Diseleksi betul
Bahkan saya sebagai dosen juga dulu gitu, seleksi betul lah. Melalui proses itu. Proses yang sangat panjang sekali lah ini. Ada satu penempatan kerja Ustadz Anwar dari inspektorat, kepala SD, kepala SMP, inspektorat, dipindahkan kemudian dipindah tugaskan di STKIP. Hal luar biasa ini. Artinya apa? Mahasiswa yang masuk di STKIP langsung bertatapan langsung, tersentuh tangannya gitu ya, tersentuh keilmuannya ya, dengan para praktisi yang dulu memiliki karya yang sangat luar biasa, yang dulu memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, luar biasa sekali nih gitu ya, kita bersama Pak Anwar gitu ya, sekarang menjadi dosen pendidikan bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Apa Pak Anwar nih komentar ketika di STKIP? Pertama begini ya, pertama saya salutnya di STKIP Al-Hikmah itu satu, tenaga dosen ini masih muda-muda, sehingga kecepatan untuk meningkatkan kompetensi itu luar biasa. Ya. Dan kesempatan itu terbuka lebar. Ya, termasuk penguasaan IT dan macam-macam itu, kecepatannya luar biasa. Ya. Luar biasa. Yang kedua, tidak usah diragukan dengan kompetensinya. Yang tadi Pak Hendri mengalami proses bagaimana proses seleksi menjadi dosen di Al-Hikmah itu luar biasa itu ya. Mungkin kalau perguruan tinggi seleksinya tidak sepanjang yang dilakukan oleh Al-Hikmah, tapi Al-Hikmah melakukan itu menjadi bagian terpenting. Kenapa penting? Karena yang akan dididik ini adalah calon guru. Nah, karena itu dipersiapkan betul dosen-dosen ini agar produk mahasiswa STKIP itu nanti betul-betul menjadi guru pejuang. Jadi tidak hanya sekedar guru yang mampu ngajar, tapi pejuang. Betul, saya itu yang diinginkan oleh lembaga ini. Ya, gitu. Betul. Dan sehingga mereka langsung bersentuhan langsung dengan para praktisi yang dulunya berkarir di SD, SMP, kemudian inspektorat. Baik, teman ngopi, Ustadz Anwar, kopi. Oh iya, ngopi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan ngopi, ngaji ngopi. Kita sudah bincang santai dengan Pak Anwar, ya. Sekarang menjadi dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini Pak Anwar. Masya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa Pak Hendri. Baik ya. Kesempatan begini ini jarang untuk bisa dilakukan. Oke, ya. Betul. Apalagi di lingkungan kampus yang Masya Allah. Masya Allah. Yang indah kampus sekali. Indah dan Masya Allah. Religius. Profesional. Oke. Terima kasih. Lama kok ya Pak. Gitu.